Okay, so everyone, for today, I will show you this. Kalau di PDF judulnya Daily Activity and Present Tense. Tapi malam ini kita fokus ke present tense-nya dulu. Berarti besok baru ke mananya? Baru ke daily activities. Kita cek di sini. Okay, this is present simple or simple present. I will show you the example. Contohnya dulu. What is present simple? Present simple, simple present tense digunakan untuk mengungkapkan hal-hal yang terjadi saat ini. Berupa rutinitas, kebiasaan, fakta, atau kenyataan. Jadi ada, if you want to talk about your activities, kalau mau bicara tentang aktivitas sehari-hari, pakai ini. Kalau mau bicara tentang habit, ya kebiasaan, fakta, pakai ini. Gitu teman-teman. Number 1, habitual actions. I drink coffee and I smoke too. Saya minum kopi dan merokok. Ini adalah contoh dari habit atau kebiasaan. The second, sugar is sweet, gula itu manis, dan salt is salty. Berarti garam itu asin. Ini kan fakta, fact. Ketiga, I wake up at 6 a.m., bangun jam 6, and go to work at 8 a.m., dan pergi kerja jam 8. This is daily activities atau rutinitas yang dilakukan day by day, hari demi hari. The next, I love you, but you don't love me. Kira-kira ini masuk ke apa? Fakta. Masuk ke fakta. Tragedi. Tragedi. Pahit ya. Betul. Benar teman-teman. So, let's check it. Kita jangan buat contoh dulu. Kita cek formulanya dulu ya. Look at this. Ini adalah rumusnya. Oh, ada rumusnya. Like math ya, kayak matematika aja. So there are two kinds, ada dua macam. Yang pertama verbal sentence, yang kedua nominal sentence. If the first yang pertama, we use verb. Verb means kata kerja. Jadi verb itu adalah kata kerja. Itu yang pertama. Kata kerja adalah yang melakukan sesuatu ya teman-teman. Yang melakukan sesuatu. Makan, minum, tidur, berdiri, mandi, membeli, membawa, mengajar, belajar, dan lain-lain. Itu kata kerja. Melakukan sesuatu. Verb, kata kerja. Nah, ini kita fokus ke yang pertama dulu ya, atau yang verbal sentence dulu. Kalimat positif. Kalimat kedua untuk bilang tidak. How to say tidak in English. We use don't or doesn't, atau kepanjangannya do not sama does not. Plus verb, kata kerja tadi. Ketiga, the third, we have do, does, plus subject. Subject sudah belajar ya, ada apa banyak kemarin subject, coba kok nggak bisa di mute bentar guys. Macet, something happen with the PPT. Subject, ada beberapa, ada banyak kemarin. Subject ada, lalu ada lagi objek ya teman-teman. Coba kita cek suaranya dulu. Subject.
Do you still remember ada apa aja subjek? Could you mention it, guys? She, I. you, eating, she, she, he, it, she, we, they, us, They, we, are you, he, she, it. Benar. I, saya. You, kamu. They, mereka. We, kita. She, dia perempuan. He, dia laki-laki. It, hewan atau benda. Nah, itu subjek. Kalau objek kemarin ada ya. Ada me, saya. Ada you, kamu. Ada her, dia perempuan. Ada apa? Him, dia laki-laki. Juga ada it, ada them, sama ada us, kita. Nah, itu subjek objek. Sudah belajar dari hari pertama bahkan. Ya, let's make an example. Coba buat example kita di sini. Fokus ke yang pertama ya, menggunakan verb atau kata kerja. Saya pergi ke sekolah, berarti kan I go to school today. Hari ini. Hari ini berarti daily activities, kebiasaan. Ya. Saya tidak pergi ke sekolah. Berarti I don't go to school. Yang masih pakai I not go to school diubah. I don't go to school. Apakah saya pergi ke sekolah? Do I go to school? Jika subjeknya itu I, you, they, we use verb one dan juga do. Jika subjeknya she, he, it, we use verb one tambah ses ya, plus does. Cek lagi. Mereka makan roti setiap hari. Mereka subjeknya they ya. Makan it, roti itu bread. Every day atau setiap hari. Hari. They, kalau they pasangannya tadi di atas do, berarti don't eat bread every day. Sekarang kita buat yang kalimat interrogatif, kalimat tanyanya. Apakah mereka makan roti setiap hari? Do they eat bread every day? Tambah tanda tanya ya. Lupa. Jadi ikutin polanya, just follow the rules, the formula. Gitu. Next, masih lanjut. Coba yang dia perempuan. She. Dia perempuan minum kopi hari ini. Minum itu drink. Karena perempuan tambah S jadi drinks. Nah, minum apa tadi? Coffee. Coffee today, hari ini. Dia perempuan tidak minum kopi hari ini. Berarti she. Karena dia perempuan pakainya does tadi ya. Does not atau doesn't kalau disingkat. Drink. Balik lagi ke verb 1. Lihat rumusnya nggak dikasih S. Coffee today. She doesn't drink coffee today. Apakah dia perempuan minum kopi hari ini? Does she drink coffee today?
Selesai. Jadi yang masih bingung cara membuat pertanyaan, boleh dipakai yang ini ya. Gitu. Mudah banget. Kita buat contoh satu lagi, coba. Dia laki-laki, belajar. Bahasa Inggris atau matematika gitu aja lah ya. He studies English every day. Dia nggak belajar, berarti he. Karena he pakai doesn't. Doesn't study English. Apakah dia laki-laki belajar bahasa Inggris setiap hari? Berarti does he study English every day? Gimana? Is it easy or difficult? Kita fokus yang pertama dulu lah ya. Easy peasy? Atau masih bingung? Ya, Mana yang bingung? Easy. Easy peasy. Easy, bro, oh nggak jadi. Oke, easy peasy, yakin? Nggak ada yang ditanyakan. It's kinda tricky. It's kind of tricky, but Me, yeah, because we need just- to I have remember question, sometimes. Miss. I have Iya. question. In the positive apa ya? In Indonesia aja ya, Indonesia. So we use as just in the positive words ya. She Betul. drinks cafe today with Coffee. S ya. Cafe today with S. But for negative word is not need to put S ya. Iya, we don't need to put S anymore ya. Okay, so also the integrative sentence we don't need to put S ya. True, 100 bro, correct. Benar. Thank you, Oka. Oke. Apa lagi teman-teman? That's all for now. Oke, bro. Yang lain mungkin masih ada yang mengganjal apanya? Miss izin bertanya, Boleh sisa ini. Miss, misalnya kan di kalimat yang Halo? terus verbnya itu kenapa tidak diikutin lagi S, Miss, sedangkan Karena tadi kenapa guys? Karena sudah ada das ya di istilah ini. Kalau karena sudah pakai das, balik ke verb one. oh Remember, iya. ingat-ingat ya. Kalau sudah ada das, balik ke verb one. Itu nanti terjadi di semua tenses ya. Kalau sudah ada did gitu juga balik ke mana gitu, ke verb one misalnya. Thank you, Miss. Oke. Terus Sis Ocha, cara kita bedainya nih, kenapa bisa drinks ditambah S, kenapa kok studies ditambah IS? Nah ini sebenarnya nggak ada ilmu pastinya, tapi ada sedikit yang teman-teman bisa pelajari. I send you on our group ya, kalau itu bisa dibaca sendiri di grup. Berarti dilihat lagi kalimatnya, Miss. Oh, dilihat lagi katanya ya, Miss. Katanya dia akhirnya huruf apa gitu, walaupun pada akhirnya tetap kita ngeh sendiri, tahu sendiri. Harus belajar lagi sering-sering sendiri. Apa mungkin karena Y terakhir ya, Miss ya? Iya, betul, Bu Sister. Oh iya. Paham. Ya, Bro Ivan. Izin bertanya, Miss. Boleh. Yang ini yang verbal dulu, jangan tanya yang nominal. Dan sebelumnya saya pernah dengar ada yang pakai did. Nah, itu beda ya? Itu benar, tapi itu lampau ya. Itu nanti dibahas meeting, kalau nggak di end of this week ya berarti minggu depan. Namanya itu pas ya, Bro ya? Oke. Ini present tense ya? Iya, betul. Yes. Oke. Miss izin bertanya. Ya. Itu kalau
don't itu harus disingkat apa enggak disingkat juga bisa enggak? Boleh, Misalkan do not gitu ya. boleh. Oh, Artinya boleh. sama ya, Bro ya. Oke. Cuman native itu kayaknya sering disingkat, lebih sering disingkat. Oh iya. Tapi nggak apa-apa, Bro. Aku. Oke, siap. Makasih ya, Miss. Oke. Miss, Mhm. kalau menunjukkan apa ya, misal kata perintah, terus Mm-mm. kata kerja yang sudah dilakukan kemarin atau yang sudah lama, itu gimana, Miss? Kalau itu nanti pakainya bukan verb 1 lagi, tapi verb 2. Itu bukan present ya, itu yang ditanyakan oleh Bro Ivan, berarti past. Oh, ada babnya lagi tuh, Ada Miss. lagi, waduh ada banyak sekali. Bro. Oh, Ada oh my 16. Miss, izin Miss. Iya Bro Tambah. Aceh. Mungkin bisa disampaikan juga ke teman-teman lain bahwasanya present itu artinya apa. Mungkin sebagian nggak paham, makanya Oh, oke. Boleh, boleh. Jadi present itu tadi untuk bicara apa teman-teman? Yang pertama daily activities, kegiatan sehari-hari tadi ya. Habit. Terus ada habit, kebiasaan, terus ada fakta, fact. Jadi present itu dunia sekarang ya, sis. Iya, dunia masa kini. Ya masa kini ini loh, masa kini. Kita belajar, bekerja, atau aktivitas sehari-hari kan masa kini. Makanya kalau di soal itu kita sometimes we don't read all the questions. Kadang kita nggak baca semua soalnya ya. Kalau sudah ada kata today, ya itu kan berarti present. Every day itu berarti present. Namanya juga setiap hari. Always, selalu. Nah, usually itu juga present. Itu tips trik aja. Itu. Haha, Bro Adin ya. Oke, Miss. Miss, untuk penggunaan do ini untuk subjeknya khusus I You, or else not. I, you, they, What? we. Oke. Benar Mama. I, you, they, we ya. Itu do. Oke. Oke. Nah, coba sekarang kalau nama orang, ini belum masuk ke yang kedua ya. Kalau nama orangnya satu, itu pakai das. Oke, Sis Ocha contohin deh. Sis Ocha, yang belum apa? Sleeps. Sis Ocha sleeps at room today. Nah, ini kan berarti Sis Ocha doesn't. Sis Ocha does not. Bla bla bla. Kenapa? Karena Sis Ocha-nya hanya satu. Gitu. Makanya pakai does dia. Verb-nya juga ditambah. Sepuluh orang, Sis Ocha and Upin, ini nggak sleeps lagi, tapi sleep. Nah, karena dia pakainya do. Sis Ocha and Upin do not atau don't. Kurang lebih ya, teman-teman. Bisa dipahami, understood? Understood, Miss. Little. Itu karena dia bersama dengan we ya. Miss. Persamaan dengan they mereka atau we kita. Oh, berarti tetap sleep Miss ya? Tetap sleep, nggak dipakai S lagi. Iya, karena pakai do. Kalau do kan berarti jamak ya orangnya dua, lebih Iya, dari iya, satu. Oh iya. Karena sudah lebih dari satu makanya tidak dipakai lagi S itu, Miss. Benar. Nanti I sama you kan satu, Miss, nggak jamak. Itu kan spesifik subjek, Bro. Bukan nama orang. Oh, Ini iya, kan nama something, nama sesuatu ya. Oke, yuk pindahlah kedua ya. Miss. Oke. Berarti untuk he, she, it itu ada penambahan S gitu ya? Cara taunya tambah S atau IS bisa dilihat yang di grup ya. Iya. Itu nggak pasti sih, tapi perkiraan begitu. Oke.
Thank you, Miss. Okay. Miss, What is? I, I think I need all day long to menghafal this formula. Memorize. Nggak usah dihafal formulanya. Lama-lama nanti ikut ke speaking. Yang perlu diingat malah vocabnya, diperbanyak kata kerjanya. Oh, Eat, sleep, watch, see. Nah, itu kan banyak banget, teman-teman. Nah, itu yang perlu ditambah jadi hafalannya sebenarnya ya. jadi sebenarnya yang untuk speaking itu vocabnya yang diperbanyak gitu ya, Miss ya? Yo, ya harus, bro. Kalau vocabnya nggak ngerti, bingung, Cak. Doh, nanti ini bahasa Inggrisnya apa? Kadang kalau kita speaking kayak menggunakan grammar itu kayak agak bingung. Nggak apa-apa. Pakai yang ini dulu karena sudah belajar yang ini. Pokoknya ingat-ingat aja satu. Atau dia pakai das atau do gitu aja. Sementara ya. Karena masih banyak yang lainnya. Tapi untuk basic ya ini cukup. Enough. Oke. Oke, next, Miss. Next. Oke. Miss, contoh yang he studies English. Studies. Ya, studies. Pakai es itu kenapa, Miss? Kenapa? Karena subjeknya he. Kenapa kok? Karena study itu kan y-nya diubah menjadi is. Itu ada aturannya, bro. Oh. Di grup, dibuka ya. Di grup WhatsApp sudah dikirim. Oke, so move to the second, pindah ke yang kedua. Kita lupakan sejenak verb kata kerja kita lupakan sejenak yang tadi. Let's move to the second atau nominal sentence, teman-teman. Berarti ini bertemu selain kata kerja ya, sis? Iya, bertemu selain dengan kata kerja. Kalau subjeknya I, pasangannya am. Kalau subjeknya you, they, we, pasangannya itu are. Kalau subjeknya she, he, it, pasangannya itu is. Gini. Mungkin bisa kata sifat atau adjektif. Kata sifat, ya ingat-ingat kata sifat kan selain kata kerja. Yang itu yang mensifati. Yang nempel ke orang, pinter, cantik, rajin, bodoh. Nah, itu kan kata sifat. Atau kata keterangan, di sekolah, di rumah, di pasar, itu kan kata keterangan tempat ya. Atau bisa kata benda. Kata benda itu masuk ke profesi ya, berarti student, siswa, teacher. Nah, itu juga masuk ke noun. Coba kita cek di sini. Saya adalah seorang murid, berarti I am a student. Saya bukan murid. I am not a student. Apakah saya murid? Dibalik aja ikutin rumusnya. Am I a student? Kamu pintar. You are smart. Kamu nggak pintar. You are not smart. Apakah kamu pintar? Are you smart? Gitu. Dia laki-laki di rumah, di sekolah. He is at school. Nggak ada kata kerjanya di situ. Dia nggak di sekolah kok. He is not at school. Apakah dia laki-laki di sekolah? Is he at school? Silakan. Nggak ada kata kerjanya. Makanya diganti oleh is MR. I am, you, they, we, are, she, he, it itu is. Ini penjelasannya sangat pelan sudah. Gimana? Masih ada yang confused? Are you confused? Bingung? Yang kedua sekarang yang kedua. Can I? Sure. Nah, Am I student? Apakah saya siswa gitu? Kenapa tadi yang he itu tidak langsung memakai do, Miss? Oh, yang verbal ya, bro ya? Balik Yang lagi yang ke pertama. Enggak, maksudnya penggunaan nominal sentence sama verbal itu ketika apa, Miss? Oh, kalau yang pertama, yang verbal ada kata kerjanya, bro. Kalau yang kedua nggak ada kata kerjanya. Oke, Miss. Thank you. Oke.
Miss izin bertanya. What is? Berarti kan Miss kan seperti smart tadi kan kata sifat. Sedangkan school sama student kan bukan kata sifat. Nah, berarti yang dipakai is, are itu selain kata kerja saja ya Miss ya? Benar. Oh, berarti kata sifat dan kata-kata lainnya tetap dipakai am, is, are. Seperti itu Miss ya? Iya, lebih tepatnya ya kata sifat, adjektif yang nempel, yang mensifati orang lain nih, sesuatu boleh. Terus ada kata benda kayak pekerjaan. Yang ketiga itu ada keterangan kayak di pasar, di sekolah, di rumah. Bisa. Nggak ada Gitu, kata Miss. kerjanya. Ya, baik Miss. Berarti ada kata kerja cuma pakai verb Miss kan? Selain Betul, itu pakai betul. nominal center semua. Yes. Miss izin bertanya lagi, Miss. Mm-mm. Kan ini he is at school ya. Kemudian he is not at school. Kemudian is he at school. Terus yang kalau misalkan apakah dia tidak ada di sekolah, bahasa Inggrisnya gimana? Ya tinggal di note kan. Di Is- mananya? Is Di he? is-nya? Oh, Is is. he not at school? Bukan isn't ya, bukan ya? Isn't he? Bisa. Bisa juga. Boleh. Tapi emang belum kita pelajari sebenarnya ya, brother ya. Siap. Makasih, Miss. Yes, betul. Itu kan sebenarnya pertanyaan negatif ya, teman-teman. Kalau ini kan pertanyaan. Kalau ini apa namanya? Pertanyaan saja. Kalau yang baru tadi ditanyakan itu pertanyaan bentuk negatif. Jadi boleh sih kalau misalnya is he not at school, apakah boleh? Boleh. Kalau not-nya di setelah isn't he at school juga nggak apa-apa ya, boleh juga. Oke. Cuman lebih pasnya bro, kalau di grammar itu ya is he not at school? Get it bro? Itu pasnya kalau di grammar. Mungkin kalau di speaking pernah dengar isn't he at school? Nah, mungkin pernah dengar ya. Kalau di speaking ya sudahlah. Kalau di grammar ya pasnya tetap is not is he not at school. Jadi not-nya setelah subject ya. Subject, oke. Karena kalau native speaker doesn't always use the grammatical well in their daily activities. Kan native itu nggak selalu pakai grammar dengan baik dan benar di sehari-hari ya teman-teman. Kalau di speaking itu nggak masalah sebenarnya. Salah-salah sedikit nggak apa-apa. Yang penting paham ya. Kalau di grammar itu nanti tujuannya kemana? Ke writing nanti dia itu. Writing kan nggak boleh salah kalau cara penulisan. Ya nggak apa-apa, namanya masih awal ya. Jadi bingung itu wajar. It's okay to be confused. Confused itu nggak apa-apa. Ya. Itu kan di examples ada nominal sentence. Nah, di kalimat she is not interested in biology. Kenapa di interested itu pakai ed, Miss? Karena interested itu adjektif, bro, masuknya. Kata sifat. Kalau interest aja nggak bisa, Miss? Kalau interest kata kerja. Itu emang belum belajar kita. Oke. I'm interested yang artinya saya tertarik. Itu adjektif ed masuknya. Nanti kita belajar. Tapi sudah tahu ya kalau interestednya itu nggak dimasukkan ke kata kerja. Yang di situ. Enggak bro, sis, itu yang di situ artinya tertarik, berarti adjektif. Iya, makanya saya kirain ada bab 2 habis itu, Miss. Jangan, iya enggak. Belum belajar, tapi ya intinya seperti itu sedikit. Oke, Miss, thank you, Miss. Oke. Nah, sudah ya. So everyone, don't forget to